Perkenalkan, nama saya Elsa Riesta Moning dengan NIM 19425000255. Saya akan menjelaskan dan mempresentasikan apa itu dari gelombang demokratisasi di dunia pasca Arab Spring. Timur Tengah pernah mengalami revolusi besar-besaran yang dinamakan Arab Spring. Sejumlah pemimpin dilengsarkan dari kursi kekuasaan oleh rakyatnya. Salah satu alasan munculnya gerakan ini dikarenakan rezim otoriter yang menyebabkan penderitaan pada masyarakat di beberapa negara Timur Tengah. Begitulah, jika pemerintah bertindak sewenang-wenang, maka rakyat harus bertindak. Bagaimana pendapat kalian? Saya akan kembali menjelaskan mengenai apa itu Arab Spring. Arab Spring merupakan fenomena yang timbul dari sebuah dinamika sosial yang menginginkan adanya sebuah tatanan baru yang dapat merubah keadaan sebuah negara yang berupa gelombang protes atau bahkan pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat pro-demokrasi di Timur Tengah dan Afrika Utara terhadap rezim-rezim otoriter di wilayah tersebut yang dimulai dari Tunisia yang merambat ke Mesir yang melengsarkan pemerintahan Husni Mubarak dan terus melebar ke wilayah Libya yang mengakhiri pemerintahan Muammar Gaddafi yang sudah berlangsung kurang lebih 40 tahun lamanya. Gelombang revolusi Arab Spring ini dimulai ketika seorang pedagang buah bernama Muhammad Bouazizi melakukan pembakaran diri sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan di Tunisia pada bulan Desember 2010 yang menjadi awal gelombang protes di berbagai negara Arab. Sebagian protes tersebut telah dapat menumbangkan pemimpin yang lama berkuasa di negaranya. Gelombang protes ini terus berlanjut dalam bentuk demonstrasi yang berkembang menjadi konflik bersenjata di mana negara bertarung melawan rakyatnya sendiri yang mengangkat senjata dengan membentuk aliansi-aliansi di antara mereka yang menggerakkan kebangkitan harapan akan lahirnya sistem politik baru yang lebih baik. Dan juga dari Arab Spring ini kita juga akan menghadapi tantangan demokrasi dan tantangan demokratisasi yang selama ini diteriakan oleh berbagai elemen masyarakat Arab nampaknya tak akan benar-benar berjalan dengan mudah karena tren di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya. Proses demokratisasi yang terus bergulir di Tunisia, Mesir, Suriah, dan juga Libya selalu mengalami pasang surut akibat intensnya intervensi dari negara-negara asing mulai dari Amerika Serikat, Eropa, Uni Eropa, Rusia, Iran, Tiongkok, dan juga Turki. Hal ini menjadi salah satu pengganjal utama bagi terbukanya keran demokrasi yang sebenarnya. Dari keempat negara di atas tadi, hanya Tunisia yang terus mengalami kemajuan dan memantapkan demokrasinya. Bahkan Amerika Serikat sendiri membiarkan dinamika politik tersebut berlangsung tanpa campur tangan pihak luar. Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya tidak terlalu khawatir jika kekuatan politik Islamis berkembang di sana. Bahkan Tunisia memiliki kedekatan khusus dengan Uni Eropa, terutama Perancis, yang tidak memainkan politik standar ganda dalam menentukan arah demokratisasi di Tunisia, sehingga Tunisia mampu menjalankan demokratisasi dengan baik dibandingkan negara-negara lainnya. Lalu studi kasus yang saya ambil kali ini itu mengenai demokratisasi di Libya, yaitu Libya sendiri merupakan sebuah negara di Afrika yang menjadi salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia. Sejak revolusi tahun 1969 yang menggulingkan Raja Idris, Libya dipimpin oleh seorang tokoh muda bernama Muammar Gaddafi yang telah memerintah lebih dari 40 tahun. Revolusi ini ditandai dengan pengangkatan Muammar Gaddafi sebagai brother leader dan mengganti sistem pemerintahan. Kolonel Muammar Gaddafi membangun Libya dengan caranya sendiri.
dengan menerbitkan kitab Al-Qadar atau buku hijau yang berisi tentang buku suci politik Libya. Sebagai negara penghasil minyak terbesar, Libya mendapat penghasilan 52,8% hanya dari penghasilan minyaknya. Tetapi karena tindakan korupsi pemimpinnya, pembangunan yang seharusnya terjadi di Libya pun tidak terwujud. Kepemimpinan Muammar Gaddafi yang otoriter menciptakan krisis kepercayaan bagi rakyat Libya. Sejak Muammar Gaddafi berkuasa hingga digulingkan tahun 2011 lalu, tidak ada pemilihan umum untuk memilih pemimpin Libya karena politik Libya identik dengan cara bagaimana Muammar Gaddafi memimpin negaranya. Sepeninggal Muammar Gaddafi, Libya berada dalam kondisi euforia atas kebebasan setelah puluhan tahun berada dalam rezim yang resesif. Akan tetapi Libya sebagai sebuah negara yang sangat rentan, ada banyak syarat yang harus dipenuhi secepatnya untuk menjaga keberlangsungan Libya sebagai sebuah negara, yaitu konstitusi negara, ideologi negara, pembentukan pemerintahan yang baru melalui pemilihan umum, perbaikan infrastruktur, political mapping terhadap dunia internasional, dan lain-lainnya. Keberhasilan menjatuhkan rezim Muammar Gaddafi melalui people power, kini pemerintah Libya yang baru menyusun sistem baru ketatanegaraan baru yang bagi Libya dengan mengadopsi segala aspirasi dan kepentingan bagi rakyatnya. Sejak perang sipil berakhir, pihak National Transitional Council atau NTC selaku pemenang perang langsung melakukan beberapa perubahan. NTC membuat visi Libya ke depannya sebagai negara demokrasi dengan paduan syariah Islam, menekankan pada poin political demokrasi dan value of social justice. Dalam politik dan pemerintahan, NTC sebagai otoritas baru Libya masih gagal memimpin Libya sejauh ini, di mana konsolidasi nasional yang dilakukan belum berhasil. Masih banyak misili lepas yang berkeliaran dan menimbulkan insecurity di Libya dan semakin maraknya perkelahian antar suku. Lalu untuk kesimpulan dari Arab Spring ini, Arab Spring bukanlah suatu fenomena yang baru di kawasan Timur Tengah, karena hal ini sudah terjadi sejak zaman pra-Islam atau zaman Jahiliyah, di mana sering terjadi peperangan dan perebutan kekuasaan di wilayah di antara mereka. Akan tetapi terjadi pergeseran budaya dalam masyarakat Arab di sini, yaitu kelompok kerabatan yang menjadi ciri kelompok mereka yang juga sering disebut dengan kabilah telah bergeser menjadi kelompok okupasional yang lebih heterogen dengan kesamaan tujuan yang mampu mempengaruhi dan menggabungkan kelompok-kelompok tradisional. Gerakan inilah yang kemudian menjadi dinamika kelompok sosial dengan kekuatan yang disusun dalam kurun waktu tertentu karena masing-masing kelompok mempunyai rekam jejaknya sendiri. Tetapi untuk merumuskan tatanan yang baru, sangat diharapkan pasca Arab Spring perlu dilakukan kembali melihat rumusan pranata masyarakat Arab. Setidaknya diusulkan 3 langkah yang diharapkan mampu mengembalikan stabilitas kawasan Arab ini melalui nilai dan norma, politik perilaku, dan juga sistem hubungan yang sangat diharapkan oleh Liga Arab yang mampu dan mau mengambil peranan ini sebagai institusi. Sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih.